Pak Tarno sakit tapi disuruh jualan di depan panas-panasan. Karena yang anaknya dia mau bawa pengacara untuk dibawain ke dinas sosial. Ya, panti jompo dengan drop. Ini Pak Tarno masih sehat. Iya. Ini video Udah lagi viral, banyak donasi-donasi, istrinya komen-komen gitu. Awalnya mah tidak, orang saya dia sakit minta BPJS aja nggak dikasih, Bang. Saya bilang itu kan adik saya, minta BPJS untuk berobat aja nggak dikasih. Langsung saya blok nomornya. aduh menyambut tahun baru bersama Hotin Cream ya. Biar pegal-pegal, kemarin habis party pada enak semua. Yoi. Dan pastinya bersama dengan tamu spesial. Jadi hari ini kita kedatangan legend. Julukannya Master Tarno. Kondisi tidak sehat ya? Iya, betul. Iya. Ini istri ya? Iya. Istri. Ibu siapa namanya? Dewi. Ibu Dewi. Selamat tahun baru dulu kita ya. Selamat tahun baru ya. Sama. Langsung ngomong aja Iya. sopan ya. Yoi. Saya terakhir lihat itu Pak Tarno itu di TikTok. Itu saya sedih ngelihat Pak Tarno tuh di pinggir jalan. Banyak juga yang netizen ngelihat kan. Nah, sedih lagi. Jadi semenjak sakit katanya Pak Tarno itu sering gampang sedih ya? Iya, bawaan penyakitnya katanya. Betul ya Pak Tarno ya? Ngomong meno. Buat ngomong pelo. Ngeden. Ngeden katanya. Susah ngomongnya. Susah ngomong ya? Iya. Iya. Aduh maaf ya Pak Tarno ya jadi diundang. Nanti paling diwakilkan aja sama Bu Dewi yang ngomong ya. Iya. Tapi sakitnya itu sakit apa kalau boleh tahu? Stroke ringan. Ringan. Stroke ringan. Iya. Gara-gara? Gara-gara supir. Gara-gara dia nih ya. Saya nonton tuh, katanya diundang perjalanan Ke Cirebon. ke Cirebon, segala macem. Malam hari nyasar ke hutan. Di gunung-gunung gitu, hutan-hutan jati. Dianya tidur, bangun, kaget. Takut dibegal gitu. Takut dibegal? Iya, karena hutan-hutan gitu kan. Perjalanannya malam hari. Iya, gara-gara diundang itu kan. Iya. Jadi pas dia bangun kok udah di hutan. Iya. Terus dipikir? Ya takut ada begal lah, karena sepi jalanannya. Oh sepi. Iya. Padahal sama manajernya. Iya, cuma 2 orang aja. 2 orang aja. Iya. Kok takut? Kan manajernya. Dia memang kayak begal sih. Sekilas ya. Sekilas ya. Kenapa kaget waktu itu? Aku tawarkan. Takut dibegal. Begal kan banyak beneran batu. Begal kan bawa barang-barang bacok katanya. Tidur nih Pak Tarno kan. Terus tiba-tiba bangun gitu di hutan. Terus kaget. Kenapa di hutan gitu? Iya. Aku nanya supirnya, kenapa sih Per? Begini gelap sepi. Hutan bentar no. Hutan Gunung Jati. Hutan Gunung Jati Ini katanya. kan takut. Jadi dia takut dibegal. Jadi gemeteran terus di dalam mobil itu. Kemudian stroke-nya di situ. Enggak, terus dia sampai ke lokasi kan. Masih main sulap paginya. Terus pulangnya tuh kayak gitu lagi, ke hutan lagi. Takut Nyasar lagi lagi beliau. ya. Sampai akhirnya pulang ke Jakarta itu gemeteran ya masih ya. Terus dia dibawain ke rumah sakit katanya berobat. Tapi obatnya nggak diminum ya. Besoknya paginya itu dia udah nggak bisa jalan, lemes gitu. Oh di saat itu. Iya. Tahun kapan itu? Tahun ya hari ini, tahun ini. Tahun ini? Iya. Tahun kemarin? Iya. 2024. Iya, 24. Bulan apa? 3 bulan. September. September. Iya. Berarti 3-4 bulan yang lalu. Berarti Iya. baru-baru aja. Iya. Emang ada trauma sama hutan? Takut begal. Takut begal. Pernah dibegal dulu? Belum pernah. Nggak pernah. Cuma takut bacok. Takut dibegal. Kasihan. Orang begal kan orang ngomong pakai golong. Iya. Sekarang umur berapa Pak Tarno? 65 ada. 65-an. Iya. Istri umur berapa? Umur 36. 36. 6 berapa? 36. Ini mau dites. Ingat nggak umur istri? Kalau nggak dipulang dalam bahaya. Kenal istri udah berapa lama? Lama. Berapa? Ya Bulan ada tahun. Bulan Februari. Setahun. Bulan Februari. Februari Bulan tahun 2024. Iya. Berarti setahunan lah ya. Iya.
Kenal di mana? Bekasi. Gara-gara apa? Nah, itu yang banyak orang mau tahu. Colek dikit ah. Gara-gara apa? Ya, ya, menerima makanan, ya, beli makanan di warung. Oh, saya kan dulu di Bekasi Iya. kerja di Harapan Indah. Iya. Terus dia kan punya teman di sana. Pas tuh datang di restoran yang saya kerja gitu. Terus dia ketemu. Kok diketahui sih? Terus ya pertama sih saya dengan dia tuh foto-foto karena saya ngefans sama dia gitu ya. Oh, tahu ya. Sama. Akhirnya dia nggodain gitu. Oh, godain beliau. Iya, godain. Katanya dia nembak saya lah gitu. Mau nggak jadi pacar saya gitu. Serius? Baru ketemu? Iya. Kamu cantik banget lah, inilah itulah. Saya kemarin habis ketemu ngimpi terus katanya, pengen ketemu lagi gitu kan. Terus akhirnya saya ya pertama saya bercandaan, iya saya terima, saya bilang gitu, saya saling salaman apa gitu, bucin gitu lah. Iya, padahal bercanda. Ya tadinya bertanya, tapi akhirnya setiap hari dia datang. Maksudnya bolak-balik? Ya jangan dari Tanjung Priok ke Bekasi kan jaraknya jauh gitu loh. Beliau kan di Tanjung Priok. Iya, saya kan di Bekasi gitu ya. Iya. Dia selalu ke sana setiap hari sama itunya. Supirnya, iya. Sama Itu. Pak Tato. Iya. Mundar-mandir. Iya, pokoknya setiap hari. Setiap hari itu selalu ke sana. Kan itu kan makan bensin berapa ratus itu setiap hari. Iya. Malam-malam datang, hujan-hujan pun datang, kadang pakai motor, kadang pakai mobil gitu, setiap hari gitu. Pas baru seminggu lah kenalan, terus tiba-tiba ngomong, kita nikah aja yuk, mungkin capek kali ya. Seminggu itu? Iya. Capek juga ya? Iya. Iya. Setiap hari datang gitu, seminggu itu setiap hari dia datang. Ngomong, kita nikah aja yuk katanya. Nikah gimana ya? Dia bilang, keluarga saya di kampung, sedangkan saya di sini di Jakarta kan kerja gitu. Terus saya ngobrol sama kakak saya yang di pasar Minggu, saya minta restu gitu. Terus kata dia bapak saya nggak bisa jadi wali gitu kan, karena nikah siri katanya gitu. Terus kakak saya yang kandung juga keberatan sebenarnya, tapi karena wujukan dari saya, akhirnya dia mau. Oke. Iya, awalnya Pak Tarno nggak cerita kalau dia ada istri yang lain. Oh, jadi pas deketin kamu nggak cerita? Enggak, dia cuma ceritanya saya tuh punya istri pramugari, katanya selalu penerbangan Oh, gitu. jadi istrinya sibuk penerbangan. Iya, jadi dia kesepian, katanya dia butuh pendamping gitu. Oh, tapi kan dia kasih tahu kalau ada istri gitu. Iya, tapi penerbangan terus, katanya istrinya pramugari. Oh, pramugari istrinya. Oh, jadi istrinya yang sebelumnya pramugari. Suka terbang. Iya, benar banget. Jadi beliau kesepian. Iya, jadi makanya saya menerima dia nikah gitu. Apa alasannya Bu Dewi mau Ya, dari perasaan? karena itu kan tiba-tiba ada perasaan ya, karena setiap hari dia datang selalu di pengorbanan dia lah dari Tanjung Priok ke Bekasi setiap hari gitu, malam-malam datang. Itu yang kamu lihat. Iya, jadi kan dia serius gitu, tiba-tiba baru seminggu aja langsung ngajak nikah. Oh, berarti dia lelaki memang serius gitu. Waktu itu memang tidak ada pacar kan ya? Enggak ada. Cuman yang menggerakkan hati itu keseriusannya beliau. Iya, ngajak menikah itu yang buat saya. Iya, karena banyak pasti pertanyaan ya dari orang kepada kamu ya. Iya. Kamu jawabnya gimana itu? Saya bilangnya karena pengorbanan Pak Tarno ke saya gitu, dari Tanjung Priok ke Bekasi aja setiap hari datang, itu artinya dia memang serius pengen saya gitu. Tapi kamu sebelumnya sudah pernah menikah atau masih? Iya, dulu saya pernah menikah juga, tapi kan sudah itu pisah. Oh, berarti sudah pernah menikah. Iya, saya anak 2, cewek semua. Udah SMA juga udah gede-gede. Sudah pengalaman lah gitu. Jadi ketika kamu melihat Pak Tarno itu, kamu melihat apa di dalam beliau itu? Kan mundar-mandir datang. Iya, selain pengorbanan ya? Ya, pengorbanannya seperti itu, dia sangat romantis banget. Romantis orang. Gandeng tangan gitu. Saya kan masak ya di restoran itu kan. Langsung ke dapur nyuapin makan buat saya. Kan dia lagi makan ya duduk ya, datang ke dapur suapin saya. Kan lucu dia. Dibuka airnya. Dia malah ketawa. Waktu itu pas deketin. Tapi kalau dengar gini beliau masih paham ya semuanya. Iya, memang. Waktu itu pas deketin, kenapa mau? Kenapa mau? Demen katanya. Demen. Kan banyak cewek lain. Orang lain nggak mau. Yang lain nggak mau. Yang lain nggak mau, maunya yang ini. Apa yang Pak Tarno bikin mau sama? Teman-teman.
Apa? Awanin teman. Bawahnya demen. Bawaannya demen. Teman. Oh, demen. Apanya yang didemen? Kalau nggak datang ya pengen ketemu. Kalau nggak datang pengennya ketemu terus. Oh, dari hati. Iya. Dari hati ya. Padahal saya bawel loh sama dia. Iya. Apa yang bikin istimewa? Ya awalnya teman bang. Teman. Demen banget. Awalnya deman. Kemarin awalnya nggak senang. Terus? Ini aja. Ini aja. Mbak teman masih ada namanya An. Iya terus. Ya awalnya nggak senang ini. Oh tadi dulunya ada satu restoran kan dengan saya, namanya teman saya lah. Tapi dia pun suka Pak Tarno, tapi Pak Tarno milihnya saya gitu. Oh Oh. jangan lama godain ini. Temennya ini godain saya. Tuh temennya yang itu, teman saya kan. Ambilin. Selalu godain Pak Tarno kayak gini, tip-tip kayak gini Tapi katanya. Pak Tarno nggak mau. Nggak mau, maunya saya katanya Oh, gitu. Kenapa? Kenapa cantik? Ya awal ingat ini terus. Ingatnya saya terus gitu. Bucin ya? Iya. Apanya yang selalu bikin keingat? Bagian mananya? Ingat terus Ingat terus. mukanya. Mukanya ya. Lihat mukanya ya. Tuh. Mukanya kenapa mengingatkan atau kenapa atau menenangkan atau apa mukanya? Ingat terus. Ingat. Orang Ingat. temen ada. Temennya. Ada temannya lagi Temennya katanya. cakep. Ada lagi. Namanya An. Nama Oh, yang tiup-tiup tadi. Iya. Kalau dia nggak ngeliat udah malam. kalau misalnya dia nganterin saya kan ke itu ke ruko kan. Kalau saya udah masuk, dianya di pintu langsung kayak gini sama dia. Iya, katanya. intinya temennya yang cantik, Iya. dia nggak mau, Iya. maunya sama ibu ya. Teman cantik. Iya. Nggak mau. Tapi masih bisa sulap nggak? Masih bisa. Masih. Mau mana? Coba praktekin. Oh ini nih. Mau sulap ya? Nggak apa-apa, biarin aja. Gitu. Masuk aja. Duduk di meja sekalian nggak apa-apa. Ini Di situ aja ke belakang aja. ada sendok boleh? Ada sendok nggak? Ini ceritanya ada air teh, nanti bisa minta tolong diaduk supaya menjadi putih seperti air aqua ya Master ya? Oh, berubah Iya, warnanya. berubah seperti air mineral. Oh, Coba diangkat aja, Iya. diangkat. Coba Mbak katanya. Mbaknya tolong nih, mbaknya di ini yang Saya aja, saya. Oh iya. Iya. Ini saya pegang ya. Bang, langsung iya. Saya kan Diaduk supaya fungsinya jadi cuma putih. buat ngaduk. Iya, iya. Ngaduk masalah orang. Oke, saya pegang ya. Iya, Ini saya aduk nih. ya. Supaya Itu jadi putih. Sampai 10 harus bisa putih. 10. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak jadi putih tapi ada kumbangnya nih, Pak. Tapi Master bisa. 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 Master ya. Bisa. Mbak mau. Coba lagi. Nggak bakalan bisa ini jadi putih. Namanya juga teh. Nah, istilahnya Master Tarno langsung Ini. ya aduk, diaduk ya sama Bang, Master. bang harus dulu. Mm-mm. Bang harus Ambil dulu, pulsa Bang. bisa? Cobain. Oh, Nggak usah, nggak usah. Nanti semua tetangga cobain. Iya. iya, iya. Heeh. Nah, tapi Master Cobain, ya. Tarno langsung itu 1, 2, 3, 4. Nah, Betul. Betul. Ya. Wih, Berubah. langsung jadi putih. Ini yang sulap Dedi juga kali ya? Dedi kan waktu itu kan dia dari yang teh itu kan, terus dia tuang langsung jadi putih sama ya? sama. Oh, ilmunya sama ya? Sama, satu guru satu ilmu Master Tarno. Pantes sama-sama master. Yoi, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nanti ajarin saya ya. Iya. Saya pengen mutihin dosa saya. Nggak bisa ya? Bisa juga sih Master ya. Iya, iya. Ada Uang lagi. itu kata yang uang, Oh, ada lagi uang. uang, Uang. uang. Uang 10 ya. Iya, uang 10.000. Uang 10 digini. Tep. Iya. Tep. Wah, Set. Berubah. Lu jadi kartun ya. Wih. Coba, wih. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Balik lagi lah silakan ya. Waduh, keren juga ya. Tapi pertanyaannya sekarang masih main sulap buat cari duit atau udah enggak? masih. Masih juga. Iya. Cuma kenapa akhirnya jualan cupang di depan itu? Oh, karena nggak ada job. Oh, jadi job sulapnya Nggak udah. ada job sulap.
ada job Untuk dagang. mengisi kekosongan job aja. Oh, mengisi aja. Iya. Tapi kalau dalam 1 bulan masih ada panggilan buat Ada, sulap? ada. Berapa kali? Ini tanggal 4 pun ada di Pekalongan, Ada ya. Januari. Tapi dengan dia jualan di depan gitu kan dilihat orang kan kasihan ya. Iya. Pasti kan yang disalahkan kamu Saya, ya. iya memang saya diserang netizen. Iya, kamu diserang netizen. Jadi sebenarnya ceritanya kenapa bisa jualan di depan itu? Itu karena kan saya ngekosnya kan di situ. Jadi di depan aja. Karena kalau dulu kan di sekolah-sekolah. Karena keinginan Pak Tarno pengen jualan gitu. Itu kemauan beliau. Iya. Bukan dari kamu memaksa ke beliau. Kalau menurut netizen kan jadinya kamu di Iya, situ saya dilihatnya. disalahin. Pak Tarnonya nggak mau nganggur gitu. Dia nggak mau nganggur. Iya, Terus jualan. jualan. Iya, selalu nganggur, stres. Kalau diem di rumah nganggur Mendingan stres. dagang, Iya, ada dagang. kesibukan. Oke. Iya. Cuman kan netizen ngelihatnya istrimu ini salah. Kamu itu Dimanfaatin. udah sakit, Pak Tarno sakit, tapi disuruh jualan di depan panas-panasan. Ada masalah. Apa itu? Ada masalah. Karena saya kan. Karena maunya Pak Tarno. Tapi istri dihujat. Istri dihujat. Gimana itu? Iya. Masih nganggur nggak betah. Kalau nganggur nggak betah. Oh, kalau nganggur malah nggak betah. Iya. Jadi pengennya kalau nggak ada kerja, Pak Tarno tetap kerja. Iya, Di depan itu jualan. iya betul. Yang ide itu jualan di depan siapa? Pak Tarno. Iya. Oh, Pak Tarno sendiri. Iya, Jadi jualan ikan cupang ya Pak Tarno. Dia ngajak saya belanja malam-malam di itu pasar ikan hias itu di Jatinegara. oh, jadi kemauan beliau sendiri. Iya, jadi Sampai belanjaan yang mau dijual beliau. iya. Kamu cuman ya udah Ya, bantuin. bantuin, jagain, Tapi- ngurusin. Kamu- Tapi dihujat. Kasihan. Tapi udah kebal sih. Cuma kan beban ya. Iya nggak apa-apa. Keluarga saya sih memang ya gimana ya keberatan gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, cuma kan kalau sebagai wanita yang Menang. yang ya sebagai wanita kan kamu yang orang lihat malah terbalik gitu iya. kan. Tapi Pak Tarno, istri baik nggak? Baik. Banget atau tidak? Bawel dulu. Banget. Merawat. Iya. Merawat seperti apa? Nggak seperti orang sakit. Kasih makan, Iya. bersihin, Iya. pipis. Iya. Pipis tahu dia. Ke kamar mandi, buang air besar. Iya. Mau. Pak Tarno dengan kondisi kayak gini yang nggak berfungsi apa aja? Berfungsi semua. Oh, tapi kelihatan jangan ke sini dong. Oh, berfungsi semua. Iya. Kaki berfungsi. Fungsi Oh, sedikit lemah. Jalan bisa. Sedikit lemah. angkat bisa. 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 Coba dia. angkat. Nggak usah berdiri, nggak usah, angkat aja. Oh, dia, Kakinya dia mau bisa. pengen ngasih tahu. Bisa. bisa emang. Bisa. Kalau bener gini. Mesti dibantu tapi. Bantu. Nggak bantu bisa. Apa? Oh, berdiri masih bisa. Iya, bisa. Tangan kiri Nah, ini nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa pegangan. Oh, yang kanan Ini pegangan masih bisa. bisa. Oke. Dengan tembok jalan. Oke, ada yang mati rasa nggak? Sebelah sini. Oh, sebelah sini ya? Ini. Masih rasa. Ini yang sebelah sini. Oke, duduk lagi. Oh, Tapi bertanya kalau subuh jangan remah di laut. Kalau subuh dia itu berenang di laut di Ancol. Oh, subuh, Iya. biar cepat sembuh, terapi. Iya, terapi laut Iya. air. Oh, Subuh berangkat. oh, Kalau orang sakit, kalau sampai orang sakit, ini yang bentar, ini yang sakit. Kepalanya. Iya, oh. udah. Berat rasanya sakit ini ya, Pak Tarno ya. Pak Tarno merasa dengan sakit ini, Pak Tarno merasa apa? Ngomong baru, Ngomong susah. Pas ngomong susah. ngomong saya ngomong ketawanya. Gampang nangisnya, gampang ketawanya. Pak Tarno menangis karena apa? Malu? Penyakit, Bawaan penyakit. Oh, emang bawaan penyakit. bawa penyakit. Orang ketemu nggak begini nggak. Jadi cepat sedih. Memang
Tapi bukan karena malu, bukan. Bukan. Bukan karena sakitnya, maksudnya ini sakitnya bisa sembuh, enggak. Bukan karena itu. Bukan. Bukan. Tapi karena bawaan penyakit. Iya. Gampang nangis. Orang ketemu temen nangis. Cuman ketemu temen nangis. Kalau ketemu Belum teman-teman ngomong. nangis. Belum nangis. Kenapa ya begitu ya? Kalau waktu dokter apa bilangnya gimana? Katanya ya karena penyakitnya seperti ini ya, bawaan penyakit. Emang bawaan penyakit aja. Iya katanya. Oke, berarti kamu ada anak 2 tinggal bareng. Ada di kampung. Oh, anak malah kamu titip di kampung. Jadi Iya. kamu berdua aja sama Pak Tarno. Iya. Kalau Pak Tarno, anak dari Pak Tarno ada datang jenguk nggak? Enggak. Ada. Oh, biasa datang ke rumah. Iya. Oh, jenguk Pak Tarno. Iya. Pak Tarno kangen sama anak. Kalau sama istri yang dulu masih nikah atau enggak? Enggak. Masih nikah. Enggak. Oh, istri yang dulu Istri sudah yang meninggal. pertama. Yang pertama. Meninggal. Yang pertama sudah meninggal. Enggak. Oh, terus kemarin aku ada lihat di infotainment ada yang ngaku istrinya Pak Tarno. Itu istrinya juga atau bukan? Istri keempat. Istri keempat. Syariah istri keempat. Istri keempat atau ketiga? Keempat. Keempat. Kedua kampung. Ketiga harta 4 hari. Dapat 4 bulan. Keempat. Kamu baru tahu? Saya baru tahu. Oke. Oh, jadi yang pertama udah meninggal. Meninggal. Yang kedua ada yang di kampung Brebes ya. Yang kedua Yang masih hidup. ketiga Tiga. Ibu Ira. Iya. Ibu. Iya, itu keempat. Yang keempat Ibu. Ini yang keempat. Ini yang keempat katanya. Oh, yang terakhir sebelum sama kamu. Yang empat saya katanya di media 10 ya. Kamu kelima dong harusnya. Ke 10 katanya. Ini keberapa? Ya bukan bolang. Berapa? Ya 6. Oh, 6. 6. Terus yang gang 10 berapa? Ya umur Yang 5. Munji keberapa? Nih. Oke, intinya apa? Membingungkan. Iya, dia karena banyak banget. Iya, enggak. Iya, hanya beliau yang tahu ya, Iya, tapi kamu menerima apa adanya. Iya. Cuma kan kemarin di video itu, Ibu siapa namanya tuh? Ibu Saria. Ibu Saria. Hah? Yang keempat. Ibu Saria yang keempat katanya masih nikah. Iya. Apakah masih nikah atau sudah tidak? Iya. Masih nikah. Oke. Beliau itu ada cari Pak Tarno. Katanya beliau mau Pak Tarno pulang katanya. Kebanyakan takut. Anak-anak lagi semua ngelawan takut. Kenapa itu? Anaknya laki-laki semua. Anaknya laki-laki semua Mm-mm. melawan, jadi dia takut. Jadi takut. Jadi Pak Tarno nggak mau pulang ke situ. Iya. Sudah berapa lama tidak ketemu? Ada 10 6 bulan ada. Oh, 6 bulan. Oh, pernah ketemu? Pernah baru 6 bulan. Tahu? Saya sering pulang lagi agak sakit. Pulang ngasih duit aja. Apa itu? Waktu dia Ngasih belum duit sakit aja. dia pernah pulang tapi ngasih duit aja, enggak. Oh, waktu sebelum sakit, Iya. Pak Tarno pernah pulang ketemu Bu Surya. Iya, Ngasih duit. Mm-mm. Itu terakhir ketemunya. Iya. Habis itu nikah sama kamu, beliau kemudian sakit. Iya. Oke. Belum nikah, belum sakit, masih bisa Iya. jalan. Kemarin tuh nggak punya anak ya. Oke, ini data-data. Ya itu. Dia Ini biar inget nih. Kalau salah nanti bilang ya. Iya. Dari semua deretan istri Pak Tarno dan anak-anaknya, istri pertama Pak Tarno namanya Ibu Menah. Betul? Menah. Yang pertama. ya. Iya. Istri pertama. Punya anak 4. Iya. Betul? Betul. Namanya, nama anaknya Junaidi. Iya. Betul? Yang kedua nama Alia. Ketiga Soleh. Iya. Keempat Yanti. Benar. Betul? Iya. Oke. Istri kedua Pak Tarno namanya Ibu Ira. Ira ketiga. Ketiga Ira tuh. Oh, Ira ketiga katanya. Ira ketiga katanya. Ira Enggak. Ini Oh, ini Tahu. ini sepupu. ya
Yang kedua ya. Yang kedua di kampung ada. Yang di Brebes katanya. Lain lagi. Lain lagi katanya. Lain lagi udah nanti diobrolin. Lain lagi ya. Yang kedua ini aja. Iya. Oke, kedua. Oke. Yang kedua Ibu Ira punya anak 2. Iya. Namanya Aisyah dan Alimah. Iya. Ingat? Iya. Oke. Istri ketiga Pak Tarno namanya Nisa, tapi tidak punya anak. Betul? Oke. Yang istri keempat Pak Tarno namanya Ibu Sariah. Tidak punya anak juga. Betul? Betul. Nah, dari istri yang pertama dan yang kedua kan ada anak. Ada yang datang anaknya. Iya. Anak pertama. Yang pertama. Meninggal. Dari istri yang sudah meninggal. Namanya siapa yang datang? Junaidi? Iya. Hah? Iya betul. Junaidi datang Iya. ke rumah. Yang datang siapa sih? Iya. Junaidi. Junaidi Junaidi ada ke rumah. ada. Terus? Terus Nanang pun pernah ketemu saya. Oke. Nanang. Junaidi itu Nanang. Junaidi Nanang. Maaf ya jadi bingung ya. Iya. Terus? Si Soleh. Soleh. Pernah ketemu saya. Pernah dari istri pertama. Terus siapa lagi? Yanti. Yanti. Udah 3 orang itu. Oke. 3 orang itu Iya. ya? Terus Ya. yang cewek itu 2 ketemu Ada. saya juga. Oh, Aisyah dan Alimah. Iya. Pernah ketemu. Iya. Mereka sempat ngobrol. Ngobrol ya. Pasti nitip bapak ya pasti. Iya. Tapi mereka ngerestuin nggak sama bapak? Pernah ada itu kan. Berseteru. Pernah berseteru. Iya. Gara-gara apa waktu itu? Waktu Pak Tarnonya jualan di sekolah-sekolah Mm-mm. dengan saya. Beliau nggak setuju. Iya, mereka nggak setuju bahwa mereka datang ke kontrakan saya bawa kuasa hukum, media cumi-cumi, terus peramal tarot, kumpul di kontrakan saya, katanya anaknya mau jemput Pak Tarno untuk ngurusin. Terus mau rollingan katanya anak-anaknya. Saya izinkan lah. Saya bawain baju buat obat-obatnya Pak Tarno juga. Katanya mau dari anak yang tinggal di Tangerang dulu katanya rollingannya. Terus pamit semua mereka, udah pergi kan. Katanya mau dibawa ke Tangerang, ternyata ada di Warakas Gang 10 Pak Tarnonya. Ngapain di situ? Nggak dibawa ke Tangerang, kan saya kaget, nggak tahu lah. Di Warakas Gang 10 posisi itu tempat siapa? Istri dia. Istri yang mana? Istri yang keberapa itu saya nggak tahu. Oh, ditaruh di situ. Iya, di situ. Jadi kamu bingung. Iya, bingung kan. Ibu Nisa, kamu bingung. Iya, bingung. Kok katanya kan dibawa Tangerang kan, pamit dengan saya Mau dirawat sama anak-anak. Iya. Kok tiba-tiba Pak Tarnonya kan biasanya kan nelpon supirnya. Minta jualan gitu. Minta dijemput gitu. Terus Pak Tarnonya kan dijemput. Jadi dia datanglah itu supirnya ke rumahnya istri yang Gang 10 itu kan. Bisa. Iya. Terus dia langsung ngetok pintu saya itu supirnya. Ngetok pintu saya. Ayo katanya Pak ditungguin Pak Tarno di mobil, suruh jualan. Hah? Saya kan kaget kan. Kok Pak Tarnonya di mana? Kan bukan di Tangerang tadi malam dia pamit sama anak-anaknya. Ini katanya di situ di Gang 10 katanya. Lah, jadi kok bingung kok katanya semalam kan pamitnya ke Tangerang. Kenapa bisa ada di situ? Iya, Gang 10. Akhirnya saya ikutlah ke sana. Iya, ya ikut mobil kan. Pak Tarnonya kan nunggu di mobil gitu. Terus ya emang Pak Tarnonya ada di mobil itu. Terus kata supirnya ngomong, itu tadi ibu di sana katanya Pak Tarno nggak boleh ketemu Dewi dulu katanya. Kata pengacaranya. Lah, kok bingung juga katanya. Nggak boleh ketemu kamu. Iya. Kenapa? Ya nggak tahu lah. Tujuannya apa gitu, katanya saya tuh nggak boleh ketemu sama Pak Tarno nggak boleh ketemu sama Dewi, kata pengacaranya gitu, pesan dari istrinya Pak Tarno yang Gang 10 itu gitu. Okay. Oh, ya kan bingung. Pak Tarno masih ingat cerita ini nggak? Iya. Kenapa Pak Tarno bisa ada di tempat Gang 10 itu? Iya. Apa itu? Istri saya katanya. Kan ceritanya Pak Tarno mau dibawa sama anak-anak. Iya, Tangerang. Oh, Pak Tarno ya nggak mau. Mau. Pak Tarno nya nggak mau. Oh, dianya nggak mau, tapi anak-anaknya nggak ngasih tahu saya kalau misalnya bapak nggak mau dibawa ke Tangerang gitu. Oke, jadi akhirnya ditaruh di situ. Iya, dia nggak ngasih Pak tahu. Tarno maunya di tempat Ibu Nisa Gang 10. Oh. Jadi yang inisiatif untuk nyari Bu Dewi ngasih tahu Pak Tarno siapa? Dia nelpon supirnya. Oh. Iya. Gitu, jadi pengen dijemput. Minta mau jualan katanya. Iya. Udah pagi, yuk kita jualan. Lah, Pak Tarno di mana? Saya kira ada di anak-anaknya, enggak ada di
Lisa, oh ya udah saya jemput langsung 4 pagi jemput. Oh, sama Ibu Nisa, kamu nggak boleh ketemuin sama Ibu Dewi. Iya, katanya. Oh, cerita banyak cerita, katanya Pak Tarno jangan ditemukan sama Ibu Dewi. Iya, cerita banyak Ini cerita. minta dari pengacaranya anak-anaknya. Iya. Nggak boleh dilarang lah pokoknya gitu. Oke. Akhirnya ya udah Pak Tarno sih nggak boleh Pak Tarno, katanya Ibu Lisa sama pengacara nggak boleh ketemu sama Ibu Dewi. Terus? Nah, maksa Pak Tarno nggak bisa, harus mau jualan. Ayo, udah, Oh. jualan. Kenapa nggak jualan sama Ibu Nisa aja? Sama ini. Dia maunya sama ini. Dewi. Kenapa? Bedanya apa? Bedanya ya ini teman. Iya, ada ini demen katanya. Terus hubungan Ibu Dewi sama anak-anaknya Pak Tarno gimana sekarang? Ya, apa ya, masih dihujat terus gitu ya, karena ya masih Pak Tarnonya masih jualan terus di sekolah-sekolah dengan saya juga gitu ya, kesorot lagi kan di itu orang-orang pada videoin di TikTok apa semuanya gitu. Sampai ada somasi 1, 2, 3 gitu. Yang dimau dari mereka Pak Tarno jangan jualan lagi kan? Iya, saya yang disalahin gitu. Nah, kamu bagaimana posisinya kalau kayak gitu? Kamu maunya gimana? Pak Tarno jualan lagi atau enggak? Saya sih cuma karena menjagain dia, nurutin dia ya. Kalau dianya nggak jualan ya saya nggak jualan gitu. Ya, Tapi dianya memaksa terus mau jualan gimana? Kamu nggak bisa, ya? Jualan di depan rumah sendiri sekarang. Iya. Nggak panasan, nggak hujan. Oke. Ini dia orangnya berbeda. Dia nggak bisa diatur orangnya. Keras dia. Keras ya? Iya. Jadi ribut. Iya. Ya sama anaknya aja, anaknya kan pengen ngurusin. Tapi dia tidak mau ya gimana? Anaknya juga nggak bisa. Dia kalau nggak mau dia ngelawan. Iya, ngelawan. Ngelawannya gimana? Marah. Iya, marah seperti itu. Pak Tarno marah. Iya. Masih bisa marah. Jualan berapa lama biasanya? Paling sampai jam 7 malam sore. Dari Pagi. Dari Kadang pagi. jam 8, jam 9, jam 10. Nggak bisa 1 jam, 2 jam aja. Nggak mau dia. Beli. Banyak yang beli katanya rame. Rame. Emang kekurangan uang? Enggak, cuma ngisi kekosongan aja, Jo. Oh, tapi secara kebutuhan cukup. Cukup. Karena kesan yang tampil kan kayaknya susah banget. Jadi Pak Tarno itu dibikin jualan karena beliau terkenal supaya laku, kamunya yang jelek. Betul kan? Iya. Kesannya begitu. Iya, saya diserang terus sama netizen. Lama-lama mental kamu kena, kamu bisa pergi. Betul kan? Kurang tahu saya. Udah pernah mau... Masuk malahan. Masuk TV. Iya, tapi kamu memang, maksudnya kan pasti ada yang bilang pengen ngartis, terkenal. Emang kamu mau ke situ? Nggak ada tujuan seperti Nggak ada itu. tujuan ke situ. Jadi tujuan kamu cuma ngerawat, Iya. menyayangi. Iya. Terus kemarin juga katanya Pak Tarno sempat drop gara-gara Iya. kecapean masuk rumah sakit. Betul ya? Iya. Habis anak, Ngerawat. bukan. Gara-gara? Kakinya bengkak. Iya, Kakinya orang bengkak. bilangnya kecapean kan. Iya. Jadi kan waktu dia ini bang, dia ngedropnya karena yang anaknya dia mau bawa pengacara untuk dibawain ke Dinas sosial. ya panti jompo dia ngedrop. Iya. Ke dinas panti dinas Anaknya sosial. mau dibawa ke panti jompo. Mau dirawat ke sana. Dirawat. Beliau ngedrop. Iya. Jadi beliau merasa terbuang. Iya. Berarti sekarang perseteruan antara anak dan keluarga Pak Tarno ini yang bikin Pak Tarno secara mental terganggu. Iya. Betul? Iya, benar. Oh, kasihan. Dan yang nyerang istri-istri yang syariah itu bang. Yang nyerang. Yang nyerang tuh. Iya. Empat itu ya. Yang Nomor keempat. 4. Yang Padahal merasa dia itu Pak Tarno sudah mengatakan udah kali-kali tentang cerai. Lu kalau diceraiin ya udah jangan ganggu-ganggu. Nah, videonya juga ada di sini. Jadi Pak Tarno maksudnya sudah tidak usah lanjut, cerai aja. Tapi istri yang Ibu Surya itu masih tetap mau. Iya. dia udah setahun bang, udah nggak bisa, udah bisa ranjang. Ini Pak Tarno masih sehat. Masih Iya. sehat. Ini video Ini mah suami kedua. Dia sering nantang dulu. oh. Paham gua nih. Baru dia komen. Terus kenapa beliau muncul ke publik? Nah, ini karena mereka merasa bahwa itu suami saya dimanfaatin dengan Dewi selama termasuk saya sebagai saudara, dipajang lah, diapain gitu. Padahal mah dia kemauan sendiri, Bang. Masuk deh, kasih Nggak klipnya. usah. Oh, Nggak mau, mau.
Masuk, kasih kursi itu. Nah, kita panggil aja sepupunya Iya, ya. kakak. Bapak siapa? Bapak Hadi. Bapak Hadi. Bapak Hadi berarti kakak sepupu. Kakak sepupu. Oke. Bapak Hadi ini mengetahui semuanya. Semuanya tahu. Saya mau dengar versi Bapak. Coba cerita. Ini bagaimana sebenarnya kisruhnya? Nah, sebetulnya saya masalah di rumah tangga, awalnya kan saya nggak ikut. Ya semua juga nggak boleh ikut campur ya Betul. rumah tangga. Betul. Awalnya begitu saya ngikut dia, ternyata dari istri yang belum nikah dengan si Mbak Ibu Dewi ini, Ibu Dewi. kan masih di sana, di Ibu Saria yang keberapa. Iya. Begitu dia nikah sama Dewi, Bu Dewi ini, langsung dia pisah. Pisah ini cerai. Enggak, maksudnya Pisah. pisah ranjang. Pisah lagi. Nah, udah begitu dia selalu diteleponin, dimaki-maki, diomelin dengan Ibu Sisaria itu yang mengaku-ngaku bahwa dia tuh istri pertama. Padahal, Padahal dia istri keempat. oke. Gitu. Kemudian itu membuat Pak Tarno itu Nggak nyaman. nggak nyaman. Nggak nyaman. Oke, Pak Tarno nggak nyaman sama Ibu Saria. Karena punya anak laki. Apa itu? Karena dia punya anak Anak banyak laki. laki-laki. Anak lagi. Laki-laki. Anak laki-laki. Anaknya laki-laki semua. Oh, dia nggak nyaman sama anaknya. Iya. Iya. Anak tirinya. Iya. Ngeberantem ke campur. Selalu ikut campur. Ngeberantem ke campur royong. Oh, paham, paham. Itu yang membuat beliau tidak Nggak nyaman. nyaman. Nah, sekarang kan Ibu Saria kan muncul di publik. Iya. Kalau Bapak ngelihatnya ini kondisinya kenapa? Pertama awal itu sebetulnya dia nggak masalah. Maksudnya pisah ranjang udah sekian bulan, sekian tahun tuh nggak masalah. Nah, masalahnya ini pas dia lagi viral nih naik. Dia langsung dengan anaknya, anak tiri, dengan anak yang istri yang keberapa? Yang ketiga ya, si Isah itu. Nah, dia langsung kayak ke Rumpi, kemana. Yang mau jokin, Tarno ini. Suami saya nggak ikhlas, diginiin. Katanya dulu mau begini-begini, dimanfaatin dengan Dewi, dengan Selamat, dengan uaknya. Disuruh jualan gitu. Bilang siapa yang nyuruh? Dewi nggak nyuruh, Selamat nggak nyuruh, saya apalagi. Dia kemauan sendiri, Bang. Susah dikasih tahu. Kalian saksi lah ya. Saya saksi. Iya, cuma Saya lihat sendiri. Iya. Cuma, iya, memang dari masyarakat seluruh Indonesia apa sih namanya? Itu kan Netizen. dihujat. Ya memang udah risiko, tapi itu bukan yang sebenarnya siapa yang nyuruh pun tidak ada. oke. Karena saya setiap menit, setiap jam, setiap itu saya selalu kontrol dia. Dia kalau habis dagang dengan Selamat dengan Dewi dia ketawa. Kalau nggak dagang dia pusing. Memang sudah banyak donasi ya dengan teman-teman. Misalnya kayak Raffi Ahmad, Iya. terus Hatta Halilintar, terus siapa-siapa lah yang Ada Willy Salim. Iya, Willy ada. Salim, Willy ada Salim ya. Iya. Terus yang Ngasih donasi berapa Willy? 50. 50 juta yang kemarin. Oke. Nah, terus yang siapa tuh yang Ria Ricis. Ria Ricis. bukan yang ngasih 10 juta loh yang sama handphone. Bang yang orang Medan tuh siapa? Putra Siregar. Putar Siregar. Terus Siregar Kasih 10 juta, kasih HP. kasih HP. Saya juga tahu sendiri. Saya sudah bilang, Heeh. no, saya kan manggil nama karena saya sebagai kakak. Kamu istirahatlah, sudah dikasih duit begini. Tapi ini orangnya ada, tidak mau. Tapi kalau saya pikir ya sudahlah, nyaman ini cuma 1 jam pulang. Kan nggak ada gitu. Nah ini yang adik saya ini yang susah. Ini yang jadi pertanyaan masyarakat. Betul. Sehingga membuat kalian semua jadi kena. Iya. Kesannya mengeksploitasi Pak Tarno. Betul Oke, itu. Saya tanya, Pak Tarno ngelakuin itu semua, jualan, kerja walaupun sakit, itu karena mereka atau karena Pak Tarno mau? Umur saya. Kemauan Pak Tarno. Orang petang orang nganggur nggak enak. Kalau nganggur nggak enak, Bang. Bangun saya kerja, dagang, bukan senang. Oke, jadi kemauan Pak Tarno ya. Tidak ada paksaan dari istri, dari kakak, dari manajer, nggak ada paksaan ya. Nggak ada. Oke, saya dengar juga Pak Tarno dulu manajernya yang sebelumnya yang sekarang si inisial K ya, betul ya, inisial K, katanya itu juga bermasalah katanya, suka ngambil duitnya Pak Tarno segala macam. Ini 200 juta. Gimana? Nggak usah bicara itu, nggak usah. Nggak lah, itu jangan sebut nama nggak ya? Iya, inisial Inisial saja. aja. Nanti saya bip. Ya kalau saya sih sebetulnya nggak tahu masalah itu, Bang. Saya tahunya ini sekarang-karang ini waktu dia sakit baru saya
gabung sama mereka, sama adik saya ini karena saya kesian gitu. Siapa lagi gitu? Karena dia nggak ada siapa. Walaupun ada anak, kan saya sebagai kakak juga kan melindungi dia. Tapi Saudara ada saudara? saudara banyak. Saudara kandung? Saudara kandung ada di Sumatera, tapi kayaknya sudah nggak ada. Oh, jadi beliau jadi tinggal sendiri? Tinggal sendiri. Oh, jadi Bapak Adi adalah sepupu? Sepupu. Kerja juga? Saya sudah resign, udah itu saya. Pensiunan? Pensiunan apa, Pak? Saya di Garmen. Oh, di Garmen. Iya. Jadi karena kasihan sama beliau, Iya, makanya bantu-bantu juga. Bantu melindungi dia, dengan apalagi dengan keadaan sekarang sakit. Itu bukannya saya menyuruh, siapa si Dewi nyuruh atau siapa, dia kemauan sendiri. Oke. Nah itu juga baru sekarang aja, begitu dia lagi viral, banyak donasi-donasi, istrinya komen-komen. Gitu, awalnya mah tidak, orang dia sakit minta BPJS aja nggak dikasih, Bang. Biarin, begini ngomongnya ya bahasa nggak enak lah. Saya bilang, itu kan adik saya, minta BPJS untuk berobat aja nggak dikasih. Langsung saya blok nomornya. Nah di situ, saya udah nggak mau berurusan lagi dengan dia. Rumah tangga saya nggak pernah, kamu begini dengan siapa, enggak. Cuma seperti itu, gara-gara BPJS. Jadi intinya memang sudah tidak mau. Tidak mau. Iya. Nah, karena adanya berita ini beliau muncul, jadi ada gesekan. Jadi gesekan. Oh, Pak Tarno tahu itu? Tahu. Tahu. Bagaimana Pak Tarno maunya? Ya maunya jangan begitu lagi lah. Jangan ribut lagi. Jangan ribut. Mm-mm. Bagaimana caranya supaya tidak ribut? Ya maunya dia begitulah. Ngerasain gitu. Nggak mau. Nggak mau bagaimana? Ngerasain. Dikuasai. Oh, nggak mau dikuasain. Nggak mau dikuasain. Nggak mau dikuasain sama mereka. Sama siapa? Kalau dikuasain sama yang di sini mau. Jadi menurut aku sebenarnya niat Pak Tarno juga ada baiknya. Ada baiknya. Artinya supaya dia tetap bersemangat. Semangat banget ini, Bang. Dia merasa hidupnya masih punya arti daripada dia cuma diam saja. Begitu ya Pak Tarno ya? Iya. Dia bergerak terus-terusan berontak. Masih berasa hidup ya? Yang malam berontak. Apa? Yang malam berontak. Berontak. Iya, nggak mau diam. Nggak mau diam. Oh, Maksudnya maunya bergerak. Bergerak maunya jalan, apa deh. Merasa hidup. Iya, begitu. Iya. Senang. Kayaknya dengan hal ini yang membuat Pak Tarno itu mungkin dia merasa hidup, merasa dirinya, betul ya. Jadi kalau itu dihentikan, dia merasa mati. Iya Pak Tarno ya. Mendingan bergerak ya. Makanya dia pagi olahraga, didorong ke danau, panas-panasan. Dia nggak dagang sama aja, ngejemur juga 1-2 jam. Iya, dia hitungannya berjemur. Jadi jualan itu hitungannya berjemur. Bukannya yang panas. Nyari yang panas. Kalau bagian panas, vitamin D. Iya, tapi kan ada baiknya juga dengan viral ini. Sisi baiknya Pak Tarno kan jadi banyak orang yang berdonasi. Ya, selain menghujat menghujat itu, tapi banyak juga yang berdonasi. Ini kan juga banyak pertanyaan, uang donasi itu kemana saja? Buat makan. Itu buat makan. Yang ngelola siapa? Dia yang pegang. Kamu nggak pegang? Iya, waktu itu belum pegang. Oh, belum. Sekarang udah pegang. Kalau yang sekarang yang Pak Willy Salim kan, dia yang 50 juta. Iya, yang 50 juta, yang 25 buat dia sewain kios ruko lah gitu. Yang 25-nya saya pegang, tapi saya tulis pengeluarannya apa. Karena 10 juta buat pengobatan Pak Tarno, yang 10 jutanya buat renov itu kios, yang 5 jutanya buat makanannya Pak Tarno sehari-hari. Oh, oke. Jadi semuanya saya tulisin. Oke, jadi Pak Tarno itu dibikinin kios, jadi bisa jualan, jadi nggak perlu di situ, di pinggir jalan. Pak Tarno dibikinin kios, jualan, oke. Mau jaga kios? Atau mau di pinggir jalan, yang mana? Oh, jaga kios ya, keseneng di situ. Oke ya, berarti yang penting ada kegiatan ya. Iya, menginin banyak. Pak Tarno, iya. Mak motor. Jadi yang beli banyak. Iya, yang beli. Berarti beliau ini suka kalau ada yang ngajak ngobrol. Iya. Betul, Bang. Iya, jadi dia ada yang beli, kan senang ya. Udah jangan nangis.
Ketawa aja, ketawa. Tahu tuh. Tahu ya. Anak Ibu Dewi. Jadi harus dihibur ya. Awas nyembur. Sudah mantap. Nanti. Semangat. Oh paham aku sekarang. Dia maunya bergerak Bang, maksudnya apa gitu, nggak mau diem di rumah. Dikasih tahu sama saya sebagai saudara, marah dia. Kalau udah marah, waduh, saya dia takut. Iya, takutnya dia kenapa-napa. Takutnya kenapa-apa, betul. Oke, kalau pendapat dari Pak Adi sendiri sebagai orang dekat, dengan adanya kisru di luaran ya, ini kan bisa diadu ya. Kepengennya baiknya gimana? Ya baiknya sih, maksud saya ya nggak usah lah macam kayak Ibu siapa itu, Syariah ya. Nggak usah dah merasa aku istri pertama, aku nggak suka dengan suami saya diperlakukan suruh dagang dengan si Dewi, dengan Slamet, apalagi saya sebagai kakaknya, itu ya jangan lah. Itu kan kemauannya sendiri. Gitu. Sedangkan kamu kemarinnya kemana aja? Iya. Udah 1 tahun kamu begitu udah Tarno viral, banyak donasi, baru komen dia. Dia sama anaknya lah begini, mau dibawa ke panti jompo, mau dibawa. Itu kan nggak benar menurut saya. Iya. Kasian dong. Iya. Orang dia masih punya aset, dia punya istri, punya saudara, punya anak yang mau dibawa ke panti jompo. Iya, paham. Gitu kan. Nah itu dia ngedropnya seperti itu Bang. Iya, dan istrinya yang pasti terhujat yang Iya, sekarang. istrinya masih baik. Dia nggak berdarah-darah dengan istrinya, dengan si Slamet. Baik-baik Semuanya aja. baik-baik aja Iya. kalian. Nah ini cuma nanya hujatan dari istri yang Iya. siapa? Syariah. itu. Oh. Yang dihujat ya dengan Dewi. Tadinya saya sebetulnya nggak mau nih dengan cara begini. Saya di luar kamera. Supaya Saya jangan dibawa-bawa. Ternyata ya ke bawah juga kemarin acara serius itu. kena bawa juga. Anak saya yang komen Kena loh. hujat juga. Eh, Dibilang bapaknya Bapak ini memanfaatkan. Iya, istilahnya kakaknya memanfaatkan dengan si Dewi sama Slamet. Tadinya saya nggak pernah nih bicara begini, karena saya belakang aja untuk mengawasi dia. Tapi itu gitu. kan akan lebih bagus dengan manajemen keuangan yang sehat. Ya. Biar gimana kan bantu tetap juga harus ada mendapatkan sesuatu yang masuk akal. Jadi itu yang atur harus ada orang. Karena kalau tidak lama-lama bisa ribut. Pasti dong. Iya, kalau saya sih sebetulnya masalah manajemen keuangan apa nggak ngerti dan nggak tahu. Pokoknya istilahnya ya kalau dapat job misalnya sekian, udah kamu aja ambil buat berobat itu. Nggak mungkin saya terima. Anaknya dia juga tahu yang namanya sisa uangnya loh begini Betul itu. tulus. Betul. Tanya gitu. Nggak ngambil. Iya, Kamu sayang sama Pak Hadi atau boleh tidak? tanya dengan orangnya. Suka. Kalau beliau pergi, kamu suka nggak? Enggak. Enggak. Sedih. Kamu sayang sama Bu Dewi. Iya. Kalau Bu Dewi pergi, kamu suka nggak? Suka. Suka. Gimana? Suka. Tunggu dulu. Kalau saya pergi nanti saya lebih dihujat lagi. Dihujat lagi. Udah sakit ditinggalin nanti Iya. bilangnya gitu. Kalau Bu Dewi pergi, Pak Tarno seneng atau enggak? Hah? Enggak. Enggak ya. Maksudnya Bu Dewi maunya Pak Tarno, Bu Dewi ada sama Pak Tarno, ngerawat Pak Tarno. Iya, kamu juga posisi yang paling serba salah nih. Iya. Kalau kamu tinggal salah, kamu pergi salah. Ini kan Iya. diuji kamu hidupmu. Betul, Bang. Sedangkan apa yang kamu cari dari Pak Tarno itu kan jadi pertanyaan. Orang akan berpikir kamu nyari, ya udah. Pak Tarno juga udah usia, posisi sakit, duitnya. Pasti orang berpikir begitu. Betul, Bang, betul. Saya tidak tahu kekayaan Pak Tarno seberapa. Nggak tahu. Nggak tahu, dia punya rumah gede. Aku nggak tahu rumahnya di mana. Oh. Yang Ibu si Syariah itu dia punya rumah. Oh, Sedangkan yang istri itu yang disebut apa? Orang-orang bilang ibunya cerewet gitu. Ya itu yang aku nggak suka nih, suami saya kesini balik dari dulu begini-begini gitu. Nah dulu kamu kemana aja? dia punya rumah. Punya rumah dia, asetnya Rumahnya dia. Pak Tarno. Rumahnya Pak Tarno bareng ditinggalin, Bang. Begitu nikah sama dia. Oh. Ditinggalin semua. Cuman dia ambil mobil aja, tapi masih dipakai mobil gitu. Oh, berarti masih punya aset. Punya Pak aset. Tarno ini nggak sampai semiskin itu. Iya, bilangnya sih dia Sawah punya punya sawah, rumah. saya nggak tahu. Katanya di Cilengsi, Oh, punya aset ya gitu-gitu. Sawahnya Dan- udah dijual, Mak. Oh, udah dijual. Udah dijual, Wak. Oh. Dan sisanya juga duit itu dibagi ke anaknya. Di sana dia nggak punya anak, Bang. Yang ini ngakunya kan dia merasa istri aku
istri pertama gini, itu berarti istri kelima apa ketiga? Karena framing di luar kesannya Pak Tarno ini susah banget, banyak yang nangkepnya begitu. Ternyata Pak Tarno ini secara keuangan baik-baik saja. Gitu. Jadi diduganya keuangannya tidak baik-baik saja, dieksploitasi. Ya, betul. Teman anak di rumah beli sawah, beli mobil, perempuan nggak tahu, nyenengin, nggak tahu. Dari dulu pengen punya rumah lagi, suami istri yang dulu yang udah meninggal yang nggak tahu, yang beli. Ini saya juga nggak tahu. Tahu saya beli rumah, naruh itu saya nggak tahu. Paham. Beli mobil ya itu sendiri. Iya. Di celengan nggak tahu naruhnya. Soalnya kalau ketahuan diambil. Paham. Nanti supaya saya nggak tahuan. Kalau ketahuan diambil bersama. Siapa yang ambil? Ya istri. Istri yang mana? Saya semua juga banyak ambil kalau ketahuan. Ada ngasih darinya. Namanya manusia nggak cukup ya. Nggak cukup ya. Soalnya Mas Tarno naruh itu asal aja, kadang di sepatu, kadang di plastik, kadang di dilik, di lemari, kadang di tabungan, di mana-mana aja, kadang di plastik buntelan, kan dilempar, tanda akuarium gitu. Oke, saya paham sekarang. Pertanyaan aku buat Bu Dewi. Bu Dewi, kamu kan terhujat segala macam. Posisi kamu paling berat. Ya kalau saya bilang dengan kondisi yang sudah kita obrolin ini, nggak semua orang kuat ya. Gitu, nggak semua orang kuat gitu. Tapi saya kuat-kuat aja, biasa-biasa aja. Karena saya tidak merasa memanfaatkan Pak Tarno. Saya kan menjaga dan merawat dia. Betul. Tapi kan kamu punya hati. Sering nangis sendiri? Enggak. Enggak. Kadang anak saya aja kalau nelpon kan, Mi itu di YouTube itu apa? Ya, saya jadi nangis gitu. Karena anak. Iya, Karena anak. Karena anak itu jadi ikut terhujat juga. Jadi kamu terhujat, kenanya disikat anakmu. Kalau kamu sendiri, karena kamu tahu kamu benar, nggak masalah. Tapi jangan ke anakmu, karena mereka ini kan bukan kamu. Tapi ya kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa. Anak saya kena juga, Bang. Begitu kemarin itu, makanya saya mau ngejelasin yang sekarang ini. Kena anak saya juga, dihujat juga. Nah, ada nggak anak sampai menangis, cerita, Bu, saya juga jadi dihujat, Bu? Iya, gini. nangis ya. Anak saya nangis. Terus saya bilang, nggak apa-apa lah. Udah kebal, saya bilang netizen. Seperti itu. Cuma mereka nggak mengeluh gitu sama ibu. Maksudnya suruh ibu pergi aja. Enggak ngomong saya. Enggak? Enggak. Ya udah kalau gitu. Ya kalau saya misalnya pergi tinggalin Pak Tarno, nah tuh kan, kalau udah kayak gini ditinggalin, udah sakit. Seperti itu pasti. Serba salah juga. Tapi kamu sebenarnya jujur ya? Jujur dari hati kamu, pas banget nih di sini. Kamu masih pengen tinggal untuk Pak Tarno, atau karena ada dari sorotan ini aja yang membuat kamu tinggal? Saya mau jaga dia terus. Sampai? Sampai dia sembuh. Sampai beliau sembuh? Iya. Sampai akhir hayat? Iyalah boleh. Boleh? Iya. Tidak masalah? Tidak masalah. Apapun yang terjadi? Iya, karena dia suami kan, masa harus ditinggalin. Walaupun kamu terhujat? Iya, saya bisa tahan kok. Walaupun anak terhujat? Iya, nggak apa-apa. Pak Tarno, udah dengar belum? Udah. Beliau. Pak Tarno, mau sama beliau? Tapi yang nurut ya. Dia nggak bisa nurut soalnya keras ya. Mau sampai mati? Yakin? Pak Tarno pengen ngomong apa sama semua orang yang sudah bantu Pak Tarno? Makasih. Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan banyak umur, banyak rezekinya. Itu. Benar, beda apa-apa.